Oke, 96,7 Radio Global FM Lembagaan Global. Narasumber sudah kita kenalkan tadi ya, ada Pak Johan dan juga Pak Heru, kawan global. Mungkin banyak di antara Anda yang merasa masih penasaran gitu kawan global ya. Apa sih BPKN? Mereka bergerak di bidang apa sih? Apa sih yang mereka lakukan? Kita langsung aja mungkin ya Pak Johan. Apa sih Pak tugas utama dari BPKN RI? Mungkin bisa dijelaskan Pak Johan, silahkan. Ya, kawan global, selamat sore. BPKN ini sebuah lembaga negara. Jadi artinya lembaga negara itu sumber pendanaannya itu dari APBN, itu yang jelas. Nah, sehingga kawan global bisa memanfaatkan lembaga ini untuk melakukan konsultasi, diskusi maupun mengadu kalau seandainya terjadi sesuatu yang terkait dengan kerugian akibat pelaku usaha yang kurang bertanggung jawab dalam hal mengedarkan barang atau jasa. Nah, sehingga mungkin ada sengketa konsumen gitu. Nah, lembaga ini ada dasar hukumnya. Nah, lembaga ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, fungsi yang utama lembaga ini adalah memberikan masukan berupa rekomendasi kepada pemerintah dalam hal membuat kebijakan-kebijakan, peraturan perundangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen sendiri. Namun di sisi lain lembaga ini juga memberikan masukan kepada selain undang-undang terkait perlindungan konsumen misalnya atau peraturan yang melingkupinya, peraturan-peraturan lain yang bernuansa kepada keberpihakan konsumen juga kita ini. Nah, itu kira-kira fungsi utamanya. Tetapi dalam melakukan kegiatan terkait fungsi utamanya, lembaga ini melakukan bentuk-bentuk supporting terhadap itu tadi. Ya, misalnya kajian, penelitian terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ya. Kemudian mungkin ada juga survei terkait dengan barang-barang dan maupun jasa ya, barang-barang beredar dan jasa. Nah, mencerdaskan konsumen. Nah, kebetulan kami di BPKN itu dibagi di beberapa komisi. Ada komisi 2 ini kebetulan sekarang. Ini khusus menangani komunikasi dan edukasi. Ini memberikan semacam sosialisasi. Nah, pencerdasan konsumen untuk dalam bentuk mungkin seperti tadi kami melakukan kuliah umum di Universitas Mataram. Nah, kemudian secara kelembagaan lembaga ini juga punya dibilang adik lah gitu ya. Ada namanya BPSK, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, ada lagi yang lain-lain kalau teman kenal misalnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, LSM-nya konsumen. Nah, itu. Kalau yang paling ini di Jakarta ada YLKI misalnya, itu salah satu LPKSM. Nah, di NTB mungkin juga ada. Nah, ini kita bersinergi, bekerja sama dalam memberikan peningkatan pemahaman tentang hak maupun kewajiban konsumen. Nah, kemudian terakhir secara kelembagaan, ya lembaga ini juga menjalin kerjasama dengan dalam maupun luar negeri terkait dengan bagaimana pengembangan untuk memajukan perlindungan konsumen supaya tetap kondusif gitu. Semakin maju dan misalnya di kita level konsumen kita saat ini di level mampu. Nah, bagaimana kita bisa naik satu tingkat misalnya menjadi level berdaya. Nah, itu yang kita dorong. Berarti ada level-level tersendiri ya untuk konsumen Pak Johan ya? Nah, jadi kalau dalam pelaksanaannya sendiri tugas lembaga ini nih
bentuknya itu semacam quasi government. Jadi ada di dalamnya anggota BPKN yang dipilih oleh DPR, kemudian dipresent, dan di dalamnya juga ditunjang oleh kalau dulu namanya PNS ya, ASN sekarang. Nah itu jadi setengah pemerintah, setengah swasta lah kira-kira. Anggotanya berasal dari tokoh yang unsurnya itu ada 5, dari unsur pemerintah sendiri, dari akademisi, dari LPKSM, dari tenaga ahli, nah dan juga dari perwakilan dari pelaku usaha. Gitu. Itu komposisi dari unsur-unsur yang ada di PPKN. Baik. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai konsumen nih, Pak Heru, tentunya tidak terlepas dari hak-haknya ya. Apa sih sebenarnya Pak Heru, seperti yang dikatakan Pak Johan tadi, ini juga dalam rangka mencerdaskan konsumen ya. Kalau misalkan konsumen nggak tahu hak-haknya, nggak cerdas dong berarti ya. Berarti sekarang Pak Heru mungkin bisa dijelaskan nih Pak Heru, apa sih hak-hak kami sebagai konsumen nih Pak Heru, silakan. Ya, jadi acuan pertama itu kalau kita mau melihat konsumen, terutama perlindungan konsumen ini kan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi di sana itu dicantumkan nih, jadi hak konsumen, kewajiban konsumen, hak pelaku usaha, termasuk juga kewajiban pelaku usaha. Jadi beberapa hak konsumen yang dapat disampaikan dalam forum ini. Yang pertama itu jelas kita berhak mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan benar. Jadi memang ini artinya bahwa pelaku usaha ini harus menyampaikan informasi yang jelas nih, jujur dan benar terkait suatu produk atau jasa. Katakanlah termasuk juga mungkin ada diskon, ada apa gitu ya. Jadi jangan sampai kadang-kadang ini yang lagi rame itu kan di e-commerce gitu ya. Jadi kalau misalnya produknya seolah-olah asli gitu ya, padahal itu mungkin KW gitu ya, atau mungkin dia nggak ada mereknya gitu. Ini harus disampaikan kepada konsumen. Kemudian juga konsumen juga berhak juga nih memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Jadi kalau misalnya katakanlah dia bayarnya itu produknya produk asli, bayarnya mahal tapi ternyata dapatnya KW gitu. Nah, ini yang nggak boleh gitu ya. Kemudian juga jaminan nih. Kadang-kadang kita beli kulkas, beli AC gitu ya. Kan jaminannya suka dikasih tahu berapa nih, jaminannya berapa lama nih garansinya. Apakah 2 tahun, 3 tahun. Nah, tapi juga disampaikan juga nih, jaminannya itu 2 tahun atau 3 tahun itu jasa atau juga spare part gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita belum 2 tahun, kita baru 1 tahun, kemudian kita komplain nggak bisa juga gitu ya. Padahal itu menjadi hak konsumen. Kemudian juga harus juga konsumen ini berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa gitu. Jadi kalau misalnya produk-produk yang kita makan katakanlah gitu ya, itu harus aman juga, jangan sampai kemudian ada zat warna yang merusak tubuh kita, kemudian juga mainan-mainan anak gitu ya, yang juga nggak aman bagi anak-anak kita. Ya hal-hal seperti itulah yang menjadi hak-hak konsumen, termasuk juga konsumen juga berhak didengar pendapat dan keluhannya, kemudian juga mendapatkan perlindungan, advokasi dan upaya penyelesaian sengketa jika memang terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha gitu ya. Tapi kalau untuk sengketa banyak ya Pak Heru ya? Yang masuk ke kita itu cukup banyak. Jadi sampai bulan ini sekitar 800 pengaduan. Jadi memang tidak semua pengaduan yang masuk di kita itu memang diproses di kita, karena ada lembaga lain yang juga memang memiliki kewenangan untuk penyelesaian sengketa, katakanlah BPSK gitu ya. Tapi kalau pengaduan-pengaduan yang masuk ke kita biasanya juga kita akan tindak lanjuti, kemudian kita mintakan keterangan nih dari pengadu, kemudian juga nanti sebelum dikonfrontir biasanya kita tanya juga pelaku usahanya jawabannya seperti apa dari kasus tersebut gitu ya. Kemudian mungkin kalau diperlukan kita konfrontir gitu. Intinya adalah bagaimana konsumen ini dilindungi dan juga mungkin ada pemulihan hak-haknya yang mungkin
Ya tadi mungkin masalah harga yang harusnya mungkin dia ditipu atau apa gitu ya, yang udah dibayarkan. Kemarin dalam kasus pandemi ini yang banyak itu adalah ganti rugi, orang udah mesen hotel, mesen pesawat, tapi dikasihnya voucher gitu ya. Nah ini kan agak ini juga, karena kan ketika dikasih voucher kan kita nggak tahu bagaimana menguangkan voucher tersebut, kapan bisa diuangkan. Karena kita meminta kalau misalnya ada pembatalan penerbangan atau apa, digantilah misalnya sesuai dengan berapa rupiah yang dia bayarkan. Uang yang kembali bukan dalam bentuk voucher gitu. Betul. Pak Heru ya. Nah, Pak Johan, tadi Pak Johan sempat membocorkan sedikit mengenai level konsumen nih Pak Johan. Tadi ada level konsumen tadi yang disebutkan cerdas, pintar, mampu ya. Nah, level-level konsumen itu kayak gimana sih Pak Johan? Mungkin bisa dijelaskan Pak Johan, dari yang mampu, terus berdaya dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini konsumen kita ada di level berdaya. Di level mampu. Di level mampu. Nah, di level mampu itu begini, konsumen hanya bisa merasakan bahwa ada hak-haknya yang terlanggar. Tapi dalam hal merubah atau melakukan klaim terhadap pelaku usaha yang tidak jujur dan bertanggung jawab, ini tidak setara. Nah, contoh yang paling banyak kita temukan itu adalah perjanjian-perjanjian yang dikeluarkan oleh pelaku usaha, misalnya di bidang jasa keuangan, perbankan misalnya, atau di properti. Ada perjanjian kontrak misalnya, kalau bahasanya itu klausul baku ya, klausul baku yang seharusnya dibuat bersama, paling tidak disetujui bersama oleh pelaku usaha maupun konsumen. Nah, tetapi ya, kejadiannya yang banyak di lapangan itu, walaupun konsumen tahu bahwa sebenarnya mereka secara berat hati nggak mau melakukan itu. Misalnya dalam poin-poin perjanjian itu sebenarnya konsumen tidak setuju, tapi karena tidak ada pilihan, mereka harus dapat pinjaman, mereka harus dapat unit properti yang mau dibeli, mereka harus tanda tangan. Nah, kemudian tanpa pikir panjang saat itu ya, tanda tangan, kemudian cairlah pinjaman. Nah, setelah beberapa waktu, sering sekali, tidak selalu ya, sering sekali terjadi klaim sepihak dari, ya katakanlah dari konsumen, tapi karena tanda tangannya sudah tertera di perjanjian kontrak itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, harusnya idealnya itu kalau dia berdaya, konsumennya itu dia mampu memasukkan keberatan-keberatannya itu sebelum dia tanda tangan, dan itu harus disetujui oleh pelaku usaha. Nah itu yang kita pengen itu gitu. Nah, berarti selama ini level konsumen Indonesia itu masih dalam taraf mampu ya? Ya, idealnya kita setara dengan pelaku usaha. Jadi bisa tegak sama tinggi, duduk sama rendah dengan pelaku usaha. Nah gitu. Baik, Pak Johan, ini gimana sih Pak Johan gambaran terkini dari upaya pemerintah Pak Johan terhadap perlindungan konsumen di tanah air? Apakah memang ini kan sekarang tahun 2021 terkait dengan pandemi dan sebagainya, apakah dari tahun-tahun itu semakin membaik, dan apakah tahun ini sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Pak Johan? Iya. Bagaimanapun kita lihat undang-undangnya sendiri lahir tahun 99, berarti sudah 21 tahun yang lalu ya. Dan lahirnya waktu itu kalau kita lihat di awal era reformasi, artinya ini sebuah kebutuhan dan tuntutan saat itu lahir. Tetapi ingat bahwa lingkungan eksternal saat itu tidak sama dengan lingkungan eksternal sekarang. Sehingga kalau kita lihat mungkin banyak hal-hal yang terkait dengan misalnya e-commerce ya, itu saat itu kan belum ada itu. Betul. Di tahun 99. Nah, hal-hal seperti ini belum terakomodir di undang-undang sekarang. Nah, sehingga memang tidak kosong peraturannya, tapi paling tidak ada yang nggak nyambung gitu. Nah,
Nah, makanya BPKN mendorong supaya Undang-Undang 899 ini dilakukan revisi. Kita sudah tapi belum masuk ke prolegnas itu saja ininya. Sudah dari beberapa tahun supaya undang-undang ini disempurnakan seiring dengan tuntutan yang ada di lingkungan eksternal. Nah, secara umum kita katakan memang suasana atau kondisi perlindungan konsumen itu sudah lebih jauh membaik dari yang lalu. Tapi dari segi perangkat hukum yang menunjang menjadi landasan hukum dari pelaksananya sendiri itu masih perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu kira-kira. Ya. Karena tidak hanya perangkat hukum yang mengaruhi perlindungan konsumen itu bisa lebih naik gitu, saya tadi dari level sekian ke level gitu. Itu ada nilai-nilai gitu ya. Nah, kemajuan artinya akses. Kalau dulu kan susah orang untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan perkembangan sebuah ilmu atau tema-tema atau isu-isu yang sedang beredar. Kalau sekarang kan gampang. Nah, ini juga membuat konsumen menjadi lebih baik dan lebih cerdas dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, walaupun undang-undangnya masih sama. Jadi ya begitu kira-kira. Baik, 96,7 Radio Global FM Lomba Kawan Global. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya, kami nantikan Anda sampai tuntas nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Global.